Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar dalam silsilah tafsir Al-Qur'an. Kali ini insyaallah taala kita melanjutkan ke surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Seperti biasa, sebelum kita membaca tafsirnya dari Al-Mukhtasar fit Tafsir, kita akan membacanya terlebih dahulu, ya. Kemudian menerjemahkannya secara bebas. Setelah itu kemudian selanjutnya adalah membaca tafsirnya dari Al-Mukhtasar fit Tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang, ya, yaitu pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau Muhammad melihat manusia mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah kepadanya, memohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Kalau kita perhatikan suratin Nasr, surah Nasr ini, An-Nasr ini, yang artinya pertolongan, ini adalah Madaniyah, tergolong kategori Madaniyah, yang artinya dia diturunkan, ya, di fase Madinah, ya, di mana Rasulullah SAW itu sudah berhijrah ke Yathrib atau ke Madinah, seperti itu, ya. Bahkan ini di antara surah-surah yang akhir-akhir, ya, akhir-akhir surat, karena dia diturunkan di masa-masa akhir, ya, menjelang dekatnya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan di dalam juga ada isyarat seperti itu. Nanti insyaallah kita akan mengetahuinya setelah membaca tafsirnya. Nah, kita masuk ke maqasidis surah. Di antara maksud-maksud surah ini diturunkan, pertama adalah bayanu aqibatil Islam bin nasri wal fath, penjelasan tentang akibat Islam adalah pertolongan dan kemenangan. Jadi yang menjadi masa depan Islam itu pasti akan diberikan pertolongan dan juga kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini pasti akan ditolong, pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yushra'u 'inda husuli dzalik, dan yang disyariatkan ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan tersebut. Kama tusyiru liqurbi ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seperti apa? Seperti mengisyaratkan. Jadi surat ini seperti mengisyaratkan apa? Akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsirnya yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fathu, itu idza jaa nasrullah, ya, nasrullahi lidinik. Jadi jika telah datang pertolongan Allah untuk agamamu, ayyuhar rasul, yaitu khitabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa izazihi lahu, dan bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan agama ini agama yang ditolong, ya, agama yang menang, ya, seperti itu, ya, agama yang mampu melemahkan lawan-lawannya, seperti itu. Kemudian wa hadatsa fathu Makkah, dan juga terjadinya fathu Makkah, yaitu pembukaan kota Makkah setelah sempat terusir, ya, harus hijrah dulu ke Yathrib, ke Madinah, kemudian Allah menangkan kembali dan bisa membuka kembali Fathu Makkah. Kemudian selanjutnya
Yang kedua adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya wa ra'aitan nas, dan ketika engkau Muhammad itu melihat manusia yadkhuluna fil Islam, mereka masuk ke dalam Islam wafdan ba'da wafdin. Jadi berbondong-bondong, sekelompok demi sekelompok, berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Utusan demi utusan datang ke Rasul masuk Islam dan seterusnya seperti itu. Ya. Maka yang ketiga di sini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fa'lam anna dzalika ya alamah ala qurbi intiha'il muhimmah allati bu'itsa biha. Ketahuilah bahwasanya hal tersebut sebagai tanda, sebagai ciri ya akan apa? Akan dekatnya puncak atau berakhirnya sesuatu yang penting yang mana engkau diutus dengannya, yaitu syariat ini. Berakhirnya syariat berarti berakhirnya perintah Allah, berakhirnya penurunan Al-Quran dan lain sebagainya semakin dekat. Maka ini isyarat bahwasanya ajal Nabi semakin dekat, karena beliau diutus untuk itu. Ketika tugasnya sudah selesai, maka beliau berarti tinggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasabbih bihamdi rabbik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada beliau untuk senantiasa bertasbih ya, dengan memuji Rabbmu, yaitu dengan muji Allah Subhanahu wa taala. Syukran lahu ala ni'matin nasri wal fathi, sebagai bentuk kesyukuran atas nikmatnya, yaitu nikmat pertolongan dan nikmat al-fath, kemenangan. Watlub minhul maghfirah, dan mintalah dari Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan. Karena dalam prosesnya tentunya ada kekurangan dan lain sebagainya gitu kan. Ya, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Ya, karena sungguhnya dia Maha penerima taubat, yaqbalu taubata ibadihi. Dia menerima taubat hamba-hambanya, wa yaghfiru lahum, dan mengampuni mereka. Seperti itu. Taib. Itu dia tafsir daripada surah An-Nasr. Semoga bermanfaat ya. Ikhwafillah sekalian, silakan untuk di like, subscribe, kemudian untuk di share kembali. Ya, semoga menjadi jariah bagi semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abu Hazim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.